Baik, kembali lagi dengan saya Yohana dan di sini saya akan membagikan tutorial atau teknis atau ya mungkin step-step yang bisa teman-teman dan penonton ikuti untuk bisa memberikan pertanyaan yang istilahnya berkualitas dan bagus kepada siswa yang tidak hanya berpacu pada satu jawaban tetapi bisa berbagai jawaban tergantung dengan opini siswa yang nantinya bisa kita rangkai dalam satu jawaban yang general dan mudah dipahami. Jadi menurut saya ada beberapa komponen yang harus diperhatikan ketika memberikan pertanyaan kepada siswa. Yang pertama, pertanyaan harus jelas dan tuntas. Mau sebagus apapun pertanyaannya, kalau tidak jelas, menurut saya juga membuat siswa itu merasa bingung. Ini maksudnya Miss ini apa ya pertanyaannya? Itu juga menjadi kebingungan siswa kita. Lalu yang kedua, kita berikan acuan, misalnya mempelajari hak dan kewajiban. Ya, jadi tadi sudah mempelajari hak dan kewajiban, hak itu seperti ini, kewajiban seperti ini, kita berikan acuan. Lalu yang ketiga, kita mulai memberikan pertanyaan yang sifatnya pertanyaan terbuka. Kita tidak tanya, apa yang dimaksud dengan ini? Lalu, ini disebut apa? Tidak seperti itu. Kita berikan pertanyaan yang sifatnya tersedia banyak jawaban berdasarkan pemikiran kritis mereka. Jadi siswa tidak hanya terpaku dengan satu jawaban. Ketika si A sudah menjawab, si B kalau ingin menjawab dia pasti merasa, oh ya jawabannya hanya seperti itu, jadi aku tak perlu menjawab. Jangan kita buat pertanyaan yang seperti itu. Kita buat pertanyaan di mana siswa satu dengan yang lain memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi nanti mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka, opini mereka. Dan selanjutnya, setelah kita memberikan pertanyaan yang keempat, kita harus jelaskan jawabannya dengan jelas. Dan juga jangan lupa kita berikan apresiasi karena mereka berani menjawab. Apresiasi seringkali dilupakan oleh guru ataupun pendidik-pendidik. Karena dianggap, ya nanti-nanti saja, belum tentu jawabannya juga benar. Tapi menurut saya, apresiasi itu perlu diberikan dengan mention keberanian mereka untuk menjawab. Lalu kepercayaan diri mereka. Menurut saya itulah yang paling penting ketika siswa menjawab. Jawaban benar dan salah itu nanti kita bahas, karena namanya juga belajar, pasti ada salah dan benarnya. Tapi beraninya itu yang harus kita akui untuk membangun kepercayaan diri siswa sehingga dia mau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang terbuka tadi itu mendorong siswa untuk berpikir kritis mengenai opini dan pendapat mereka. Lalu selanjutnya kita ajak elaborasi siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, setelah itu guru bisa menjelaskan apa jawaban yang tepat. Mungkin berdasarkan fakta atau elaborasi dari berbagai jawaban itu tadi. Sekian tutorial dan step yang dapat saya bagikan ke teman-teman dan penonton mengenai cara bertanya kepada siswa. Jadi nantinya siswa akan berpikir kritis dan tidak hanya terpacu pada satu jawaban, dan mereka akan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai kondisi dengan kemajemukan Indonesia yang tiada batasnya. Sekian dari saya, terima kasih.